Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 3 Juni 2020. Apa kabar hari ini? Kayaknya makin lebar nih senyumannya ya. IHSG ditutup dengan sangat bagus. Kita punya IHSG sekarang ada di posisi 4.941,09. Wow, ini suatu hal yang sangat menyenangkan. IHSG naik sebesar 1,93%. Nah, kalau masih ada yang belum cuan, kayaknya mesti berpikir ulang deh, benar gak cara tradingnya? Jangan-jangan cara tradingnya salah, sehingga pada saat IHSG sedang hijau begini malah menderita kerugian. Kan agak ngaco ya. IHSG hijau mestinya lebih banyak saham yang bergerak naik daripada saham yang bergerak turun. Itu adalah suatu keniscayaan gitu ya. IHSG itu adalah gabungan seluruh saham yang berada di Bursa Efek Indonesia kok. Kalau masih minus-minus juga, waduh bagaimana ceritanya? Mungkin salah pilih saham gitu. Makanya saya selalu katakan, ya kalau IHSG mau naik, kelihatannya bakalan naik, ya kita pilihlah saham-saham utama, saham-saham penggerak IHSG gitu yang besar-besar. Sehingga kemungkinan untuk naik bersama dengan IHSG itu menjadi lebih besar. Kalau mainnya di saham gorengan, saham third liner atau second liner gitu kan agak susah ya. Kadang-kadang mereka masih suka bergerak melawan arah IHSG. Jadi ya nggak ada gunanya juga kalau trading di saham second liner terus lihat-lihat IHSG. Nggak nyambung juga ya. Meskipun ya kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak. Ya kalau dia lagi bagus, ya dia ikutan IHSG. Kalau dia lagi jelek, ya dia suka-suka berlawanan arah dengan IHSG. Untuk saat ini kita punya IHSG terlihat makin mendekati saya punya area kotak merah di sekitar 5030. Sekarang kan baru di 4900, belum juga sampai 5000. Paling enggak dia udah mencapai titik tertinggi di sini kali ya. Ini titik tertingginya ada di 4976. Shadow-nya ini ada di sini di 4976. Kalau sekarang kita punya titik tertinggi ada di 4960. Ya, udah hampir mencapai titik tertinggi di candle ini ya. Sebagaimana sudah sering saya katakan, untuk IHSG saya masih tetap mengatakan IHSG bakalan bergerak sideways di antara Fibonacci 38,2 4605 dan Fibonacci 61,8 5030. Ya, teman-teman bisa melihat di sini saya punya Fibonacci nih masih bekerja seperti yang diharapkan. Cuman sekarang mesti was-was bener nggak ini range-nya di antara kotak merah dan 38,2. Jangan-jangan kotak merahnya ini akan ditembus dan kita akan melihat IHSG testing resisten di sekitar 5490-an. Ini harus kita lihat. Kotak hijau ini adalah salah satu titik penting. Saya kira menjadi suatu tolok ukur apabila kita mendapatkan IHSG naik di atas area kotak hijau, maka kemungkinan besar IHSG akan kembali bullish, akan melanjutkan penguatan. Saya kira untuk mencapai lagi ke angka 6000 itu lebih terbaca peluangnya. Cuman sebelum itu terjadi ya kita jangan terlalu berharap banyak. Mengingat IHSG juga sekarang udah terlalu jauh ya. Beberapa kali candle hijau mulu, gede-gede lagi candle hijaunya. Kita sekarang sedang menantikan kemunculan candle merah. Bukannya berharap muncul candle merah, cuman berjaga-jaga. Ada kemungkinan muncul candle merah kan. Salahnya kita sedikit berjaga-jaga, mempersiapkan diri supaya tidak terlalu takut kalau tiba-tiba muncul satu candle merah aja terus rame-rame jualan padahal sahamnya sedang bagus-bagusnya. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, yang baru browsing mungkin ketemu di Google ataupun yang tiba-tiba muncul di beranda YouTube, selamat datang, selamat bergabung di channel ini. Di sini kita senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal, sehingga teman-teman yang sangat menaruh minat pada analisa teknikal ataupun pengen menjadi seorang trader, jangan ragu-ragu, langsung saja subscribe karena kita akan terus-terusan melakukan update pure teknikal. Saya tidak terlalu peduli dengan analisa
tipe yang lainnya yang mungkin teman-teman kalau merasa cocok dengan analisa fundamental ya nggak bisa, kurang pas kayaknya untuk di channel ini, karena kita memang benar-benar hanya teknikal aja, apa yang ada di chart itu yang kita lihat, bukan hanya sekedar berbagi analisa gratisan. Kita juga sering bagi-bagi tulisan gratis, e-paper. Teman-teman bisa mengisi formulir di bawah di kolom deskripsi untuk mendapatkan e-paper mengenai candlestick. Saat ini kita masih dalam proses penyusunan. Bahkan kalau teman-teman mungkin ya penasaran, nggak pengen baca paper, pengennya baca buku, di bawah juga ada link langsung ke marketplace, tempat teman-teman bisa membeli buku mengenai analisa teknikal, mengenai saham. Ada link di bawah, silahkan teman-teman periksa. Itu ada bukunya Pak Edianto Ong, ada juga bukunya Bu Linda. Teman-teman bisa pilih sendiri yang mana yang teman-teman ingin baca. Jadi jangan tanya sama saya buku apa yang saya baca lagi ya. Itu semuanya udah ada di bawah linknya, teman-teman tinggal pilih aja buku yang sesuai, silahkan beli. Karena ya saya bukan ahlinya dalam jualan buku gitu. Biarlah yang jual beli buku itu marketplace aja. Mari kita lihat saham MNCN. MNCN teman-teman lihat dalam jangka yang agak panjang di sini kelihatannya memang sedang naik. Ya, ini high di area kotak kuning, ini harus kita tembus. Oke, kita harus sepakat dulu bahwa di area kotak kuning ini harus kita tembus. Dengan progres kenaikan seperti ini, ya kita bisa berharap bahwa area kotak kuning ini akan segera ditembus. Ya, semoga aja ya. Karena kalau kotak kuning ini tembus, berarti kita sudah mendapatkan higher high lagi. Sedangkan higher low-nya, ya higher low-nya udah ada. Kalau ini low, di sini low-nya lagi, kita lihat memang low yang di sini lebih tinggi ya, tidak sampai menembus area kotak hijau. Saya pikir ini adalah higher low. Sekarang teman-teman untuk jangka yang lebih pendek, ini higher low-nya ada di sini, ini high, di sini juga udah ada higher high. Ini udah mulai menyenangkan buat teman-teman yang ingin trading di saham MNCN. Sampai sejauh ini saya belum berniat untuk mengganti kita punya resisten di kotak kuning. Oke, belum berniat untuk mengganti. Cuman kalau teman-teman yang belum masuk terus pengen beli di support, boleh ditunggu. Mungkin aja bisa dapat di sekitar angka 940 atau 930 gitu ya. Kira-kira ada di pucuk candle yang ini nih. Nah, candle 2 ini kan ada 940, 950, oke lah. Jadi kalau besok dia mengalami koreksi mendekati support, ya artinya support testing, ya kemungkinan masih bisa beli. Selanjutnya kalau tidak ingin membeli di support atau ternyata dia tidak support testing, Pak, dia malah terus bergerak naiknya, teman-teman boleh melakukan pembelian saat MNCN bergerak naik di atas kotak kuning. Kenapa? Karena kita akan melihat berarti sudah terjadi higher high lagi. Sehingga kalaupun nanti dia ternyata hanya false break, teman-teman bisa melarikan diri pada saat dekat area kotak kuning. Jadi kita cari yang dekat-dekat support, tempat untuk melarikan dirinya itu nggak terlalu jauh. Kenapa seperti itu? Ya, supaya resikonya nggak besar, cut loss-nya nggak banyak-banyak amat. Next kita punya GGRM. Oke, GGRM kelihatannya udah mulai naik lagi ya. Dari bawah sini kelihatannya dia masih bergerak naik terus. Teman-teman bisa memperhatikan dalam yang time frame yang lebih pendek ini ya, terutama di 3 candle yang terakhir. Di candle hijau ini volume agak besar. Kemudian di 2 candle terakhir nih terjadi penurunan volume. Saya akan mengatakan GGRM cenderung akan bergerak naik. Nah, seperti ini. Cuman masalahnya kalau teman-teman yang pengen beli itu di mana? Nah, belilah pada saat GGRM berhasil menembus resisten kotak kuning di angka 49.950. Tapi udah dekat resistennya, Pak. Ya enggak apa-apa toh. Dekat-dekat resisten dikit enggak apa-apa. Ini resisten yang kotak merah ini sebenarnya teman-teman bisa perhatikan ini lebih bagus lagi karena di sini kelihatan sebagai area resisten yang cukup penting. Teman-teman berhasil menembusnya, kita akan melihat atau kita akan mengatakan ini cup and handle. Ini cukup meyakinkan, bisa teman-teman anggap sebagai cup and handle. Jadi pada saat breakout area resisten kotak merah, itu boleh melakukan penambahan.
kita berharap JGRM masih akan bergerak naik lebih tinggi. Sampai saat ini sih, ya kita tunggu aja dulu di area kotak kuning. Kalau berhasil menembus area kotak kuning, kita udah ikutan. Nanti kalau tembus lagi area kotak merah, kita ikutan lagi, nambah. Iya kan, biar cuannya lebih besar. Kita lanjut dengan TOWR. Ada yang teriak sama saya, Pak, TOWR-nya di mana resistennya gitu kan? Ini udah all time high lagi. Nah, kita lihat dulu sekarang lebih bagus. TOWR memang udah ada di all time high ya. Waktu kita lihat dulu sebelah kiri sini, teman-teman boleh lihat di video sebelumnya, kita sudah memeriksa di sini ada all time high yang di sini nih. Teman-teman bisa lihat ini ada titik-titik ini kayak pulau yang terpisah gitu. Nah, ini kan ada sekitar 970. Sekarang TOWR udah closing di angka 1010, artinya ya udah tinggi, udah menciptakan rekor harga yang baru, all time high. Belum pernah harga TOWR setinggi ini sebelumnya. Kalau mau ditanya sama saya, Pak, ini TOWR sampai di mana ya resistennya? Nah, saya akan menjawab resisten untuk TOWR ada di angka 1020. Tetapi apakah bijaksana kalau kita jualan di 1020? Bukankah ada kemungkinan naik yang lebih tinggi? Memang, kita tidak perlu langsung jualan di 1020. Kemungkinan untuk naik lebih tinggi itu terbuka lebar gitu. Kita lihat volumenya tiba-tiba aja melonjak tinggi kan. Berarti ada kemungkinan dia masih naik lebih tinggi lagi. Tapi teman-teman, di sini kita perlu memasang trailing stop. Misalnya saja, kalau dia mencapai all time high, kita pasang trailing stop saat harga minus 3% dari all time high. Nah, hari ini misalnya dia all time high-nya kan ada di 1015. Nah, teman-teman pasang trailing stop di minus 3%. Kalau dia turun 3% dari 1015, ya jualan. Kalau besok kemudian dia naik mencapai angka 1035, ya teman-teman kemudian lihat 1035 dikurangi 3%. Itulah tempat kita untuk profit taking. Jadi nggak usah langsung buru-buru, langsung jualan di 1020, ya jangan. Toh kalau dia pun udah mencapai resisten, kemudian dia mau turun lagi, kita masih punya banyak kesempatan. Kita akan lihat bagaimana, apakah memang turunnya ini mengerikan atau koreksi sehat. Karena sudah all time high, ya bagaimana lagi? Nggak ada yang bisa kita lakukan selain hanya mengikuti tren yang naik aja. Palingan kalaupun dia turun untuk support testing, dia akan sampai ke area kotak merah sini kan, sekitar 930 sampai 970. Mestinya sih dia udah mantul karena ini adalah supportnya. Kalau dia turun di bawah itu, ya sudah, berarti kita gagal, kita jualan, itu udah menembus support. Teman-teman yang belum punya, boleh membeli di sekitar support kotak merah ini. Jadi seperti biasa teman-teman, kalau udah dengar all time high seperti itu, tidak ada lagi ketakutan ya. Yang ada hanya keserakahan. Sekarang kita waktunya untuk memasang trailing stop sebesar batas kerelaanmu. Misalnya cuma rela kehilangan 1%, ya udah taruh aja trailing stopnya 1%. Cuman kan pelit banget kalau 1%. Udah all time high juga masih pelit-pelit. Udah lah, taruh minus 3% dia punya trailing stop. Itu lebih mudah, ya moderate lah. Kita lanjutkan dengan Wika. Kayaknya Wika kita baru beberapa hari lalu bahas ya. Saya nggak tahu, saya udah lupa. Terus terang aja saya nggak terlalu ingat Wika. Tapi kayaknya ini Wika udah kembali ke atas area kotak hijau. Teman-teman bisa memeriksa lagi di bawah sini, ya kan? Kita selalu memeriksa secara historikal. Di sini oke, kemudian di sini ada higher low, di sini juga ada higher low, tapi belum ada higher high terhadap candle yang ini. Artinya kita masih tetap mesti berjaga-jaga karena kebetulan kita punya area kotak merah ini yang menjadi resisten saat ini itu ada di area gap. Jadi memang resistennya itu masih ada di gap. Kita perlu lebih berhati-hati apakah kita punya Wika ini sanggup menembus area kotak merah atau kemudian kotak merah ini terlalu kuat lalu mendorong Wika support testing. Untuk saat ini saya akan menyarankan teman-teman kalau udah punya boleh di hold. Yang belum punya, nah ini agak-agak bingung ya, saya mesti menyarankan apa? Karena untuk saat ini
Kalau teman-teman mau mengatakan saya mending tunggu support testing Pak, ya sudah, jangan dulu beli, begitu kan? Tapi kalau nggak ada support testing, teman-teman berarti ya menunggu di area kotak merah, lalu membeli saat Wika menembus angka 1350. Saya kira cukup jauh, masih ada sekitar 140 poin. Ya ditimbang-timbang aja, soalnya kalau ambil di sini, teman-teman mesti menghitung ada nggak berapa persen nih sampai ke support, berapa persen penurunannya sampai saya merasa yakin bahwa Wika ini cukup kuat, ini adalah support testing dan Wika akan mantul. Nah itu yang harus dipertimbangkan, karena tidak semua orang mampu menjaga perasaan takut dan serakah itu dalam keadaan yang seimbang. Berikutnya kita punya Akra. Wah, Akra ini juga udah lama ya nggak kita bahas. Jauh banget dia punya kotak-kotak ini. Oke, sekarang kita punya kotak ini, kita garis deh. Di sini kelihatan ya supportnya. Saya ambil ini, kemudian ambil ini sebagai support. Untuk resistennya kita mudah juga ambil di sini. Nah, ini adalah resisten terdekat untuk Akra. Teman-teman lihat di sini juga cukup oke ya. Satu lagi resisten berikutnya masih ada nggak? Ini kotak merahnya masih ketinggalan di atas. Ini di sini ada gap. Bisa teman-teman jadikan sebagai resisten juga. Ya, tapi terlalu dekat. Udahlah, taruh di sini aja. Wah, beresiko banget. Iya kan? Songong banget langsung taruh tinggi-tinggi. Padahal ada resisten di bawah, di area ini ada gap yang cukup lebar. Ya, cukup lebar. Teman-teman bisa perhatikan ini gapnya cukup lebar kok. Cuman kita emang agak songong gitu ya. Nggak mau dijadiin resisten karena masih terlalu dekat. Ya udahlah, targetnya agak ditinggiin aja gitu. Nggak apa-apa, santai aja. Ini masih terlalu dekat ya. Teman-teman akan kebingungan kalau kita taruh di sekitar sini. Resisten berikutnya itu akan agak kebingungan. Santai aja. Lihat, ini bakalan naik. Kalau dia bakalan naik ini akan ditembus sekaligus resisten di sini di sekitar 2880. Sampai resisten di 3070 ini satu kali hantam semuanya bakalan tembus gitu kalau memang dia cukup kuat tren naiknya. Soalnya sekarang kita lihat transaksinya juga rata-rata belum bisa kita katakan ada pertanda yang cukup kuat bahwa Akra akan bergerak naik. Jadi kalau teman-teman hanya mengikuti tren aja, artinya ya biarin aja dia transaksinya kecil-kecil kayak gini, cuek aja. Selama kita masih melihat trennya bergerak naik, ya kita diam-diam aja, kita ikutin secara diam-diam. Ya, itu benar, karena dengan volume seperti ini, volume yang bergerak rata-rata, ya kemungkinannya dia akan bergerak santai, naik pelan-pelan, nggak akan ada terlalu banyak gejolak, atau bahkan saya bisa katakan cenderung sepi dari perhatian para trader, sehingga naiknya itu bisa lebih smooth. Next kita punya Medco. Medco kayaknya bagus ya. Medco hari ini volumenya cukup tinggi. Teman-teman bisa melihat ini terasa benar dia naik kan. Teman lihat, kawan-kawan bisa lihat semuanya. Pada saat dia mulai bergerak naik, ini volumenya terasa membesar. Pada saat dia bergerak turun di sini, ini area sini, teman-teman bisa merasakan ini volume transaksinya turun. Jadi benar ini trennya sedang naik. Tinggal sekarang teman-teman mengatur kapan saat yang tepat untuk mulai membeli. Saya akan mengatakan kalau teman-teman belum punya, belilah pada saat breakout resisten kotak merah di angka 525. Beli di sini, kemudian ya ikuti aja trennya, karena kita udah melihat trennya memang sedang naik. Di sini sudah terlihat ada low, higher low, di sini juga ada higher low. Di sini high, belum ada higher high. Makanya saya bilang tunggu di area kotak merah. Pada saat dia menembus area kotak merah, berarti kita sudah melihat ada higher high. Semudah itu, sesimpel itu untuk mendapatkan cuan dari trading saham. Tidak terlalu sulit. Kalau memang ada yang masih kesulitan untuk membaca arah pergerakan harga, saya cuma bisa menyarankan ya rajin aja buka chart tiap malam. Mungkin teman-teman mesti memilih kira-kira 5-10 saham ditulis di selembar kertas, terus itu aja 10 saham itu aja yang terus-terusan dilihat tiap malam supaya kerasa, oh ini kenapa bisa naik ya,
ada ini, ada ini, ada ini, pertandanya dia bakalan naik. Naiknya nggak usah yang candle-candle besar seperti ini ya. Ini nggak ada, kita nggak pernah tahu candlenya bakalan besar atau kecil. Itu adalah persoalan berikutnya. Yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah trennya. Tren sedang naik, atau mau pakai indikator di bawah sini MACD atau CCI, atau pakai RSI, atau pakai stokastik, ya boleh aja. Nah, teman-teman akan melihat, oh kalau kondisi stokastik seperti ini, sedangkan kondisi MACD seperti ini, kayaknya dia bakalan naik. Nah, dari situ teman-teman bisa melakukan analisa dengan lebih baik. Lakukan itu berulang-ulang. Temukan di mana spesialisasimu, di mana kemampuan tradingmu yang terbaik. Di situ yang ditekankan. Kalau nggak cocok dengan cara tradingmu, ya tinggalkan. Cari saham yang sesuai dengan cara tradingmu. Itu diulangi terus selama 1000 kali sampai akhirnya cuan. Dan itu akan sangat panjang cuannya, akan berulang terus. Karena formulanya kita temukan sendiri, nggak dikasih tahu oleh siapa-siapa. Berikutnya kita punya Sril. Oke, Sril kayaknya mantul dari support kotak hijau ya. Entah kapan ini kita bikin support kotak hijau. Mungkin aja beberapa minggu yang lalu. Saya juga kurang ingat. Coba teman-teman selidiki aja bagaimana cara saya menentukan support kotak hijau dan resisten kotak kuning ini. Seperti apa saya juga udah lupa. Tapi yang jelas belum lama. Karena ini masih di sekitar candlenya Sril kan. Jadi saya kira belum terlalu jauh. Sekarang teman-teman akan melihat bagaimana pergerakan Sril. Pak, ini candle merah, spike, tapi kemudian kenapa dia bisa bergerak naik ya? Bukankah kalau dia dalam perjalanan turun, kemudian volumenya membesar, itu artinya trennya akan turun? Yes, itu benar. Kalau kita lihat volumenya membesar seperti ini, kemudian harga bergerak turun, artinya trennya sedang turun. Sekarang, kenapa dia bisa naik? Ya enggak apa-apa toh. Dia naik juga enggak apa-apa kan. Selama kita melihat tren turun, bukan berarti nggak boleh ada candle hijau. Yang akan kita lihat dalam tren turun adalah candle hijaunya itu nggak akan lebih tinggi dari candle sebelumnya. Di sini nih, ini high. Nah, candle yang ini dia mau naik juga, mestinya nggak lebih tinggi dari high yang di sini. Jadi kita akan mengatakan ada lower high dan ada lower low. Seperti itu yang namanya tren turun. Bukan berarti kalau kita mengatakan trennya sedang turun, terus begitu ada candle hijau, kita langsung merasa bersalah. Aduh, saya salah nebak. Ternyata dia naik. Ya nggak gitu. Bukan begitu cara trading. Kita lihat ini trennya sedang turun. Oke, berarti bukan suatu hal yang tabu. Bukan dosa besar kalau dia bergerak naik. Nggak apa-apa, yang penting kita melihat bahwa ya dia turun, ada lower low, terjadi lower low terus, dan terjadi lower high. Itu akan memenuhi. Nah, seberapa jauh sih dia bisa naik? Ya kan, teman-teman akan mengatakan, seberapa jauh sih dia bisa naik? Ini aja begitu dia naik 2 candle hijau ini, volumenya kecil kok. Nggak lama lagi dia akan jatuh. Semudah itu kita menganalisa. Bukan berarti dengan 2 candle hijau besar seperti ini besar, kemudian teman-teman silau, waduh ini bakalan naik, kemudian hari ini dikasih lagi warna hijau, waduh nyesel gua, kenapa gua nggak beli kemarin. Aduh, yang seperti itu, cara-cara trading seperti itu akan jadi makanan empuk gitu loh. Itu akan jadi sasaran untuk melakukan perampokan. Teman-teman sering-sering aja kayak gitu, tradingnya kayak gitu. Itu adalah cara memindahkan uang yang paling mudah. Menunggu teman-teman membeli pada saat tren yang sedang turun, teman-teman ikutan beli, itu melawan tren. Teman-teman akan bisa cuan, cuman lebih sulit aja. Lebih banyak, lebih besar peluangnya untuk ketemu cut loss. Karena harga memang berjalan turun, dan di pasar kita kayaknya agak sulit untuk trading melawan arus. Kita nggak dimungkinkan untuk melakukan short sell. Untuk teman-teman yang masih pegang Sril, ini hati-hati ya. Kita belum melihat satu pertanda untuk naik. Kalaupun ada 2 candle hijau berturut-turut di sini, kita lihat ya belum saatnya lah. Mungkin aja dia bergerak sideways atau malah lebih buruk, ini sedang mencari korban baru. Saya kira cukup ya sampai di sini untuk hari ini. Nah, di tengah IHSG yang makin kuat, makin hijau, lebih banyak yang cuan, lebih mudah dapat cuan, saya cuma mau ingatkan supaya kita tetap waspada, tetap pasang jaring pengaman supaya kalau tiba-tiba terjun,
kita masih sempat melarikan diri. Tetap sehat, tetap tinggal di rumah, karena walaupun Anda sehat, Anda bisa menjadi carrier untuk orang lain. Salam cuan untuk kita semua.